Selamat pagi dan selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi pada pertemuan 8 kewirausahaan sosial ini. Kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita pada hari ini adalah tentang ide dan peluang wirausaha sosial di Indonesia. Nah, ini merupakan materi lanjutan dari yang minggu kemarin kita bahas mengenai etika bisnis. Nah, setelah membahas itu, selanjutnya kita akan membahas ide dan peluang wirausaha sosial apa yang ada di Indonesia. Nah, sebelum memulai pertemuan pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya adalah apa ide dan peluang wirausaha sosial yang ada di Indonesia. Bahwa permasalahan sosial yang ada di Indonesia semakin hari semakin berkembang dewasa ini, dan permasalahan sosial yang ada di Indonesia itu sangat beragam gitu kan. Misalnya pengangguran, kemiskinan, lalu pendidikan yang rendah. Nah, salah satu upaya menyelesaikan masalah sosial yang ada di sekitar kita, salah satunya adalah dengan menciptakan wirausaha sosial. Nah, lalu kira-kira bagaimana peluang wirausaha sosial di Indonesia, dan bagaimana cara mengembangkan ide-ide inovatif untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di Indonesia. Bahkan harus dimulai dari mana sih ide-ide, atau apa ya istilahnya, kira-kira mau mengangkat isu tentang apa untuk menciptakan suatu wirausaha sosial. Nah, Indonesia itu bersama dengan 190 negara lain menciptakan atau menyepakati itu tergabung dalam penandatanganan deklarasi Sustainable Development Goals atau yang sering disebut SDGs, yaitu merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Nah, SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2030. Nah, SDGs ini merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs yang target penyelesaiannya sudah selesai pada tahun 2015 kemarin. Nah, apa aja 17 tujuan tersebut? Yang pertama, menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, lalu kesehatan, lalu pendidikan bermutu, ada kesetaraan gender, lalu akses air bersih dan sanitasi, ada energi yang terbarukan, lalu pekerjaan layak, ada infrastruktur, ada mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, lalu ada penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, lalu ekosistem darat. Terus ada juga perdamaian, lalu ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, sebenarnya dari ke-17 target SDGs ini dibagi atau digolongkan sebenarnya menjadi 3 tujuan besar ya, yaitu kan mengurangi kesenjangan, kemiskinan, dan melindungi lingkungan atau peduli terhadap lingkungan. Nah, jadi sebagai salah satu bagian dari anggota yang menyetujui deklarasi tersebut, dan sebagai salah satu negara yang berkembang di dunia, Indonesia juga mengembangkan upaya untuk mencapai pembangunan dan pertumbuhan di berbagai bidang seperti infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan agrobisnis gitu. Tapi pada kenyataannya masih banyak daerah yang mengalami berbagai masalah sosial. Nah, beberapa masalah sosial ini berkaitan dengan perubahan demografi, kondisi sosial politik, dan proses sosial budaya yang ada di daerahnya, sehingga 17 target ini, atau ini kan masih menjadi
hal yang akan dicapai oleh bangsa-bangsa tersebut di tahun 2030. Artinya apa? Artinya di sini dapat dijadikan sebagai ide untuk memulai wirausaha sosial di salah satu dari 17 bidang tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah ide-ide wirausaha sosial. Nah, sebelum kita membaca dari 3 bagan tersebut, sebelumnya kita tahu ya bahwa Indonesia itu kan sebenarnya telah memiliki berbagai jenis industri dan bisnis yang mulai berkembang pesat, tapi perkembangan ekonomi itu sayangnya tidak diiringi dengan penyelesaian masalah sosial yang mumpuni di masyarakat gitu. Jadi perkembangan ekonomi atau peningkatan ekonomi itu menyisakan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Nah, contohnya mungkin kemiskinan, terus ada pengangguran, itu kan banyak sekali, dan pemerintah juga telah menghabiskan banyak sumber daya untuk menangani masalah sosial dengan cara mungkin dengan kebijakan, terus berbagai kerjasama dengan asing, salah satunya mungkin menerima bantuan jadi NGO, tapi ternyata ini tidak cukup gitu. Oleh karena itu dibutuhkan individu atau lembaga-lembaga yang dapat melihat peluang dan mengeluarkan ide-ide inovatif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial tersebut. Hal ini pada akhirnya melahirkan individu atau lembaga yang disebut sebagai wirausaha sosial atau pengusaha sosial. Nah, di sini ada 3 bagan. Ide wirausaha sosial itu berkaitan erat dengan peluang, ide, dan masalah sosial. Maksudnya wirausaha sosial ini terdiri dari tiga inti, yaitu ada ide, ada peluang, ada masalah sosial. Nah, kalau ide sendiri kan adalah suatu pemikiran atau pendapat atau gagasan dari seseorang. Nah, sebuah ide yang baik harusnya dapat dilanjutkan melalui tindakan yang disesuaikan dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada. Nah, kalau wirausaha kan itu merupakan sebuah proses ya, proses mengembangkan usaha berdasarkan peluang yang ada dengan menggunakan ide-ide inovatif untuk menghasilkan keuntungan. Nah, fungsi dari ide itu apa? Adalah membantu seorang pengusaha untuk menjalankan usahanya sehingga usaha yang akan dijalankan tersebut dapat berkembang dan maju dengan melihat peluang yang tersedia di lingkungannya. Nah, lalu kewirausahaan sosial itu berbeda dengan konsep kewirausahaan bisnis pada umumnya. Nah, kewirausahaan secara umum atau kewirausahaan bisnis kan seperti pertemuan-pertemuan yang lalu yang sudah saya jelaskan, dapat diartikan dengan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh individu atau organisasi yang tujuan utamanya itu untuk mendapatkan keuntungan saja. Nah, pemahaman kewirausahaan tersebut juga dapat diartikan dengan sebagaimana seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian dari kondisi yang selalu berubah. Nah, sedangkan kalau kewirausahaan sosial adalah individu atau organisasi yang melihat permasalahan yang ada di lingkungannya sebagai peluang untuk usaha atau bisnis. Tidak hanya itu, kegiatan yang dihasilkan oleh para wirausaha sosial ini atau social entrepreneurship itu akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Nah, tantangannya apa? Tentu saja ada ya tantangan dari kewirausahaan sosial itu. Tantangan terbesar biasanya bagaimana ide yang ditawarkan itu bisa diterima oleh masyarakat, karena masyarakat kita itu belum terlalu mengenal konsep kewirausahaan sosial. Yang marak atau yang terkenal di masyarakat adalah konsep kewirausahaan bisnis, di mana menjalankan usaha ya tujuan utamanya ya maximizing profit, maksimalkan keuntungan, nggak peduli dengan lingkungan, nggak peduli dengan tujuan mengatasi masalah sosial gitu. Nah, karena itu untuk menjadi pengusaha sosial tentunya perlu memiliki misi sosial. Nah, misi sosial tersebut berupa motivasi yang digunakan oleh individu atau lembaga untuk membebaskan masyarakat dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, dalam menjalankan sebuah ide
atau gagasan itu tentu saja tidak mudah, karena ini kan konsep yang baru. Oleh karena itu diperlukan kemampuan dalam pengelolaan risiko sehingga ide dan gagasan itu dapat dijalankan. Jadi antara ketiga hal ini merupakan sesuatu yang berkesinambungan yang ada ketika seseorang memulai berwirausaha, pasti selalu terkait dengan ide, peluang, lalu ada juga masalah sosial yang dihadapi. Jadi masalah sosial itu dilihat sebagai ide dan peluang, sebagai sebuah ide lalu bisa diubah menjadi sebuah peluang yang nantinya bisa dijalankan menjadi sebuah bisnis yang baru yang berdampak pada masyarakat. Baik, selanjutnya yang pertama kita bahas adalah peluang wirausaha sosial. Jadi sebuah ide harus disesuaikan dengan peluang ya, atau kebutuhan yang tersedia. Jadi kira-kira peluang apa sih yang ada di masyarakat, lalu kita menemukan ide untuk menyambut peluang tersebut. Nah, peluang usaha itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kesempatan atau waktu yang tepat untuk dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan juga. Untuk menangkap peluang tersebut perlu kerja keras gitu kan. Tanpa adanya kerja keras terus keberanian mengambil resiko, maka peluang itu hanya akan menjadi peluang aja gitu, dan enggak tanpa menghasilkan apapun gitu. Nah, sehingga dalam proses seorang pengusaha sosial untuk menjalankan usahanya biasanya mengalami beberapa tahap. Yang pertama, biasanya mereka akan mencari kesempatan dulu, lalu mengembangkan konsep bisnis. Setelah itu mereka memperoleh sumber daya yang tepat, seperti mungkin bahan bakunya dari mana, terus SDM-nya dari mana, terus suppliernya dari mana. Lalu mereka akan menjadi tumbuh yang semula konsep, lalu mulai membangun bisnisnya, lalu dia tumbuh, lalu yang pada akhirnya mencapai tujuan. Nah, untuk menjadi wirausaha sosial itu kan tidak mudah. Wirausaha sosial kan melihat permasalahan sosialnya itu kan bukan sebagai masalah, tapi sebagai sebuah peluang usaha. Nah, setelah melihat peluang usaha, seseorang wirausaha sosial itu harus berpikir kreatif serta berani mengambil risiko untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa wirausaha sosial itu masih jarang di masyarakat kita. Jadi mungkin itu menjadi sebuah tantangan dalam menjalankan usahanya. Nah, kalau peluang sendiri itu kan artinya kesempatan. Jadi yang dimaksud dengan peluang usaha adalah kesempatan untuk dimanfaatkan dan diambil wirausaha untuk melakukan usaha dan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sedangkan wirausaha sosial sendiri yang dimaksud dengan peluang adalah kesempatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial dalam rangka membantu masyarakat. Jadi dibedakan ya, kalau wirausaha bisnis kesempatan itu diambil untuk mendapatkan keuntungan saja, tapi kalau wirausaha sosial kesempatan itu diambil untuk mengatasi masalah sosial dalam rangka membantu masyarakat. Nah, kunci keberhasilan untuk menangkap peluang itu kan ada beberapa sebab ya, misalnya dari pengalaman atau mungkin dari teknologi yang dijalankan, dari teknologi komunikasi dan informasi. Nah, selain itu peluang usaha itu juga tergantung pada 3 hal. Yang pertama, minat. Kenapa minat menjadi penting? Nah, pertama kan ketertarikan seseorang atau menjadi fokus perhatian seseorang gitu. Misalkan seseorang yang tidak minat menjadi seorang pengusaha, tentu dia tidak tentu saja dia kalau bukan passionnya, tentu kalau dia gagal ya udah pasti menyerah gitu kan. Nah, kalau juga sama, menjadi wirausaha sosial juga perlu minat gitu kan. Kalau dia memang minatnya tidak ada passion untuk membantu masyarakat, ya tentu individu tersebut tidak tertarik untuk menjalankan aktivitas wirausaha sosial. Yang kedua adalah modal. Hal ini berkaitan dengan dana, tentu saja kalau modal, dan sumber daya yang dimiliki individu atau organisasi. Yang ketiga adalah relasi.
Hal tersebut, kalau relasi itu biasanya berkaitan dengan jaringan atau hubungan yang menunjang potensi pengembangan usaha. Nah, contohnya misalnya mungkin institusi lain, teman, atau keluarga. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira apa aja sih permasalahan sosial yang ada di sekitar kita gitu. Ini saya cuma mengambil beberapa ya. Sebenarnya kan masih banyak lagi seperti yang saya paparkan di slide pertama tadi tentang SDGs itu. Tentu saja 17 poin itu menjadi tujuan dari SDGs, tentu saja itu menjadi masalah gitu yang memang belum terselesaikan. Nah, di sini saya hanya akan mengambil beberapa contoh permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kemiskinan gitu. Di berbagai negara tentu saja ya mesti ada masyarakat miskin gitu. Bahkan di negara-negara Skandinavia yang mereka menganut ideologi sosialis itu pasti juga ada kemiskinan, cuman kan tingkatnya berbeda. Nah, menurut data BPS itu pada Maret 2020 itu penduduk miskin di Indonesia itu sudah mencapai 26,42 juta. Nah, apalagi sekarang diperparah dengan kondisi COVID gitu kan, yang juga memperparah ekonomi, di mana banyak masyarakat yang mengalami dampaknya seperti dipecat dari pekerjaan. Terus tentu saja hal tersebut juga mempengaruhi tingkat kemiskinan yang semakin bertambah. Nah, untuk itu lalu ini menjadi apa ya istilahnya, masalah kemiskinan ini merupakan peluang bagi wirausaha sosial untuk diselesaikan dengan menciptakan ide-ide kreatif dengan solusi menyelesaikan masalah sosial gitu kan. Nah, salah satunya misalnya dengan melalui program pengembangan ekonomi dan pengembangan komunitas seperti yang dilakukan Muhammad Yunus dengan Grameen Bank-nya, lalu Asoka Foundation itu juga bisa menjadi contoh. Yang kedua adalah masalah pendidikan gitu. Masalah pendidikan itu sangat relate dengan angka pengangguran gitu. Karena apa, biasanya semakin tinggi pendidikan seseorang juga dia kesempatan mendapatkan pekerjaannya lebih tinggi juga gitu kan. Tenaga kerja yang berkualitas itu kan menjadi sangat penting untuk memenuhi tuntutan pasar di dunia kerja. Nah, perubahan oleh karena itu perlu dilakukan perubahan pada sistem pendidikan di Indonesia yang benar-benar dapat memupuk kualitas dan daya saing sehingga masyarakat kita dapat mengakses pendidikan secara merata. Nah, kita tahu ya bahwa pendidikan itu belum bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu kan, apalagi sekarang biaya pendidikan juga sangat mahal gitu kan. Memperbaiki sistem pendidikan non formal itu bisa dilakukan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah pendidikan tersebut, seperti mengadakan pelatihan atau pembinaan. Nah, sistem pendidikan non formal ini dapat menjadi peluang juga bagi wirausaha sosial gitu. Peran wirausaha sosial itu bisa masuk melalui pelatihan dan pembinaan, dapat menjadi penyeimbang pemerintah lah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya mereka-mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal karena berbagai macam. Lalu ada tentang masalah sosial tentang kesehatan gitu kan. Nah, masalah sosial di bidang kesehatan pun juga beragam gitu, misalnya sanitasi yang masih buruk, terus angka kematian ibu dan bayi, angka kesadaran kesehatan masyarakat yang masih rendah, itu juga menjadi perhatian tersendiri. Misalnya kesenjangan pengaksesan fasilitas kesehatan. Misalnya masyarakat miskin tidak mampu membayar pelayanan kesehatan karena biaya rumah sakit cukup mahal dan tidak tercover oleh asuransi. Nah, itu
Permasalahan kesehatan tersebut juga merupakan peluang bagi wirausaha sosial untuk mengeluarkan ide-ide inovatif untuk membantu masyarakat, karena kesehatan adalah modal yang penting bagi seseorang untuk dapat bekerja atau beraktivitas, misalnya dengan mungkin sistem asuransi, dengan cara membayarnya dengan sampah. Nah, itu juga bisa dilakukan sebagai salah satu contoh kegiatan wirausaha sosial. Lalu di bidang lingkungan gitu, lingkungan saya rasa banyak ya bisa diwujudkan dengan salah satunya itu dengan bank sampah yang sudah mulai marak dilakukan, terutama di perkotaan yang permasalahan utamanya keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah. Lalu mungkin masalah urbanisasi gitu kan, urbanisasi itu juga menjadi perhatian serius gitu, terutama di kota-kota metropolitan seperti Jakarta. Nah, itu kan penduduk-penduduk pada hijrah ya dari desa ke kota, itu akhirnya menghasilkan tekanan pada kota-kota tersebut, kota-kota besar gitu kan. Jadi fenomena urbanisasi itu juga menciptakan efek domino seperti pengangguran, kriminalitas, pemukiman kumuh. Nah, permasalahan sosial yang terjadi tersebut dapat menjadi peluang juga bagi wirausaha sosial untuk dapat menemukan solusi inovatif gitu, terutama dalam menciptakan peluang kerja di desa dan meningkatkan perekonomian di pedesaan. Misalnya, mulai banyak juga usaha-usaha pertanian yang dilakukan di desa, lalu mereka menggunakan sistem pertanian yang modern sehingga menarik perhatian masyarakat desa, terutama kaum muda, untuk mau mengambil peran di bidang pertanian. Lalu juga ada permasalahan sosial di bidang diskriminasi hak gitu kan. Nah, kalau diskriminasi hak itu biasanya umumnya terjadi pada bagaimana kesetaraan gender gitu, bagaimana antara pria dan wanita itu dapat dihargai sebagai individu yang setara dan individu yang bebas. Nah, hal tersebut, contoh-contoh permasalahan sosial tersebut dapat dijadikan oleh seorang social entrepreneur untuk dijadikan ide gitu, gimana caranya, oh ini ada permasalahan, itu bisa diubah menjadi sebuah peluang dengan sedikit sentuhan inovasi sosial sehingga memberikan dampak bagi masyarakat. Baik, selanjutnya penyelesaian masalah sosial melalui inovasi sosial. Jadi permasalahan sosial seperti pendidikan, kemiskinan, lalu masalah lingkungan itu bila tidak segera diselesaikan akan membuat kondisi sosial yang semakin buruk pada masyarakat Indonesia. Jadi semua masalah sosial ini membutuhkan analisis yang cermat, yang solusi yang rasional, yang terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah gagasan atau ide yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di Indonesia. Nah, kewirausahaan sosial itu kan sebagai proses untuk menciptakan nilai-nilai yang mengkombinasikan sumber daya untuk memanfaatkan kesempatan dan mengejar keuntungan sosial yang tinggi. Nah, caranya bisa berbagai macam, salah satunya dengan cara mengubah sistem yang kompleks dan mengakar dan memecah beberapa masalah besar yang mengganggu masyarakat. Ya, misalnya masalah sosial itu cenderung sifatnya kompleks gitu kan, karena biasanya masalah sosial itu adalah hasil alami dari sistem tatanan yang ada di masyarakat gitu. Mereka terdiri dari berbagai macam aktor yang terlibat, lalu mereka berperilaku sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Nah, sehingga dibutuhkan fokus sebagai upaya untuk merubah dan untuk mencari titik strategis dalam sebuah struktur untuk mendasari sistem sehingga mendorong perubahan yang merata. Lalu masalah sosial tidak mungkin diubah sendirian. Jadi sistem yang menimbulkan masalah sosial yang besar memerlukan perubahan yang berbeda-beda.
prosesnya, bukan hanya sekedar proses top down yang hanya dikomandoi oleh satu orang, misalnya dari pemerintah saja. Hal itu sudah tidak efektif gitu. Namun sekarang perlu adanya gerakan yang bersifat bottom up, yaitu ada proses desentralisasi yang didorong oleh banyak individu yang bukan lagi agen tunggal, tapi lebih baik jika ditempatkan sebagai sebuah yang mereka tuh jadi komunitas. Jadi ada beberapa agen perubahan yang terus melakukan percobaan untuk mengatasi masalah sosial secara berkelanjutan. Jadi dengan ini dapat disimpulkan bahwa perubahan yang mendalam tidak dibawa oleh agen tunggal, tapi oleh beberapa agen, yaitu tidak dapat diubah sendirian. Lalu masalah sosial bersifat global tidak bisa menggunakan solusi lokal. Dan biasanya solusi lokal itu tidak cukup untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam masalah sosial gitu kan. Lalu perubahan tidak dapat terjadi secara otomatis, dan sebuah ide yang baik itu tidak berarti dapat tersebar dengan sendirinya. Oleh karena itu kan diperlukan kemampuan untuk mengembangkan banyak ide agar ide-ide inovatif tersebut dapat menghasilkan suatu solusi yang inovatif untuk mengatasi masalah sosial yang ada di sekitar kita. Oke, baik, mungkin untuk hari ini cukup sekian pertemuan 8 ini, pertemuan ke-8. Jadi kita akan lanjutkan dengan tugas UTS yang dikumpulkan minggu depan. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.